3 bulan lebih pasca ditinggalkan anak dan juga mantunya, Haji Faisal terlihat mengunjungi makam pada akhir pekan kemarin. Didampingi istri, anak, serta keluarga besarnya. Selain berziarah, kedatangannya pun juga sekaligus mengenang hari jadi Bibi yang lahir pada 26 Februari 1990 lalu. Dalam momen tersebut, Haji Faisal terlihat tidak kuasa menahan air matanya saat membacakan doa dan saat mengingat momen-momen bersama putra sulungnya tersebut. Di sisi lain, konflik panas antara Haji Faisal dengan sang besan Dodi Sudrajat masih juga belum menemukan kata sepakat. Dodi yang tetap kekeh dengan rencananya untuk memindahkan makam anaknya, kabarnya telah melengkapi data dan juga persyaratan untuk memuluskan keinginannya tersebut. Lantas, kapankah tepatnya Dodi akan melaksanakan niatnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tiga bulan lebih pasca berpulangnya mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang meninggal dalam kecelakaan maut yang terjadi di Tol Jombang pada 4 November 2021 lalu, Haji Faisal terlihat menyambangi makam di akhir pekan kemarin. Ya, didampingi istri, anak, serta keluarga besarnya, kedatangannya juga sekaligus memperingati momen kelahiran Bibi yang jatuh pada tanggal 26 Februari. Dalam momen tersebut, Haji Faisal yang memimpin doa di depan pusara anaknya terlihat tidak dapat menyembunyikan air matanya yang turun begitu saja ketika mendoakan putra sulungnya tersebut. Di momen tersebut juga muncul pemandangan mengharukan saat Dewi Zuriati, ibu Bibi, terlihat mengelap serta mencium foto mendiang anak dan mantunya yang seakan masih tidak percaya dengan kejadian tersebut. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sekiranya anak kita ini dan menantu kita ini, saudara kamu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, cepat kepada mereka, ya Allah, ya Tuhan. Maafkan mereka. Pada hari ini memang kami sekeluarga berziarah ke makam almarhum anak kami Febri dan Vanes. Itu memang masih tercium juga aroma ulang tahun bagi kami, sehingga pada hari ini kami sempatkan diri bersama-sama untuk mengirimkan doa untuk almarhum anak dan menantu kami. Itu ya tujuan kami datang ke sini pada hari ini. Ya, sesuai yang saya sebutkan tadi bahwa pada hari ini memang saya membawa seluruh keluarga saya bawa ke sini, dan alhamdulillah yang lagi syuting di Bogor pun juga datang untuk berdoa. Ya, kalau soal kerinduan atau momen sama anak ini kan banyak sekali. Jadi nggak bisalah saya sebutkan satu persatu. Sampai saat sekarang bagi kami masih sulit untuk melupakan, masih sulit untuk
untuk menerima kenyataan ini. Tapi namun kami harus kembalikan kepada Tuhan ya. Ya itulah ya harus bagaimana lagi ya. Tapi perasaan itu selalu merasakan bahwa anak itu seakan-akan masih hadir di hati dan di pikiran kami itu. Sehingga hal itu hanya bisa kami perbuat, hanya mengirimkan doa kepada mereka. Ya selalu itu yang jelas itu pasti makan-makan, terus sorenya kadang-kadang saya dan keluarga diajak pergi olahraga. Itu udah pokoknya sehari itu kami itu selalu diajak kemana-mana, kalau enggak main-main kemana. Jadi kalau setiap ulang tahun dia selalu begitu, keceriaan itu selalu ada, kehangatan itu selalu ada dengan kehadiran di saat mereka itu hadir. Jadi sulit bagi kami untuk melupakan. Makanya kami semuanya ini selalu ada momen-momen, selalu kami datang berziarah ke makam untuk mengirimkan doa untuk mereka. Itulah yang kami lakukan untuk saat sekarang. Dalam momen ziarah yang sekaligus menjadi peringatan hari ulang tahun Bibi, ternyata juga muncul sebuah pemandangan mengejutkan saat Fuji terlihat membawa serta kekasihnya Thorik Halilintar. Ya, Thorik yang hadir bersamaan dengan sang kakak Fadly agaknya memang telah memiliki kedekatan khusus dengan keluarga besar Fuji. Bahkan Thorik pun tidak canggung saat ikut doa bersama dan terlihat mencium tangan Haji Faisal saat ziarah selesai. Lantas benarkah kehadiran Thorik mengisyaratkan hubungannya dengan Fuji akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius? Ya, si Thorik datang ya karena mereka sudah sudah berhubungan dengan kami, sudah rasanya hubungan kami itu sudah mencair, sudah baik ya. Mereka pun juga tergerak hatinya untuk menemani si Fuji dan kami untuk berziarah ke makam. Ya, tentu sangat terharu kami. Artinya apa yang kami rasakan itu sepertinya dia sendiri juga merasakan. Kepedihan yang ada di kami juga dia mulai merasakan ya. Jadi itu bertanda bahwa hubungan kami dengan dia itu semakin hari sepertinya semakin membaik. Ya yang jelas itu dia sendiri sudah merupakan ya bagian juga lah dari kami ya, karena hubungan itu sudah mencair ya, hubungan itu sudah semakin hari semakin membaik. Mudah-mudahan saja semuanya itu berjalan dengan baik dan lancar. Ya kalau harapan saya sih mudah-mudahan mulai hari ini persoalan-persoalan saya dengan pihak sebelah itu semakin mendingin, semakin tenang dan bisa selesai dengan secepat. Dan kemudian anak yang ada ini bisa semakin hari tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya dan juga apa yang menjadi harapan para masyarakat dan para netizen. Yaitu wartawan majalah yang menjawab itu. Ya, wartawan majalah menjawab. Di sisi lain, polemik terkait pemindahan makam yang diutarakan oleh Dodi Sudrajat agaknya segera terwujud. Dodi kabarnya telah mengantongi data dan juga persyaratan untuk memuluskan keinginannya tersebut. Lantas kapan Dodi akan melaksanakan niatnya tersebut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe.
Konflik panas antara keluarga mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah memang belum juga menemukan kata sepakat. Ya, jika sebelumnya pihak Dodi berencana untuk memindahkan makam anaknya Vanessa Angel pasca 100 harian, kini Dodi terpaksa harus menunda keinginannya lantaran mengaku masih dalam suasana berduka pasca ditinggalkan sang ayah beberapa waktu yang lalu. Meski begitu, ayah dari Chika dan Bayang ini mengaku tetap masih kekeh pada keinginannya untuk memindahkan makam anaknya. Memang ini juga yang sebetulnya masih menjadi soal juga ya bagi saya secara pribadi lah. Karena planning awal itu kan pasca 100 hari itu kan kemudian sudah bisa dilakukan. Tapi kan keluarga juga punya pertimbangan tersendiri. Bahwa pertama kakeknya almarhumah Vanessa Angel kan juga barusan meninggal ya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Terus ada juga hal-hal lain yang ya secara internal keluarga mempertimbangkan. Sehingga mungkin Pak Dodi udah menyampaikan bahwa nanti setelah misalnya Lebaran atau bulan puasa ya itu ya kita kembalikan kepada pihak keluarga. Kami lawyer sebetulnya kalau saya secara pribadi sih ya ngapain sih mau dipindahin lagi. Saya secara pribadi ya. Ini terlepas dari saya selaku lawyernya Pak Dodi. Tapi karena pihak keluarga juga menyampaikan berbagai argumentasi alasan yang menurut aku juga itu masuk akal. Ya sepenuhnya menjadi hak keluarga. Tapi aku udah pernah juga memberikan saran. Ya emang bisa apa kami selaku lawyer kalau memang toh pihak klien kami menghendaki seperti itu, walaupun kita sudah memberikan saran dan masukan. Ya, rencana pemindahan makam memang diakui Dodi lantaran amanat dari sang anak semasa hidupnya. Menurut Dodi, anaknya Vanessa Angel berkeinginan untuk dikebumikan bersama makam ibundanya yang dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Dan pasca beberapa kali keinginan tersebut dilontarkan, kini Dodi melalui kuasa hukumnya mengaku telah mengantongi data dan juga persyaratan untuk segera memuluskan keinginannya tersebut. Lalu benarkah sudah ada pertemuan antara Dodi dengan pihak makam? Dan benarkah pihak Dodi berencana untuk bertemu Haji Faisal untuk meminta izin terkait pemindahan makam Vanessa? Kalau prosedur itu kan emang bukan aku yang ngurus ya. Tapi yang aku dengar dari pihak Pak Dodi sendiri bahwa itu semua udah clear kok. Udah clear. Memang hingga saat ini saya belum pernah melihat administrasi terkait dengan apa yang disampaikan bahwa yang udah clear itu apa-apa aja. Tapi mereka menjelaskan bahwa dari sisi pengurusan surat ini udah, surat ini udah, surat ini udah. Ya udah. Kalau seperti itu ya kita berani lah menyampaikan kepada publik. Kalau mereka belum menyampaikan apa-apa atau belum juga tuntas terus kita sampaikan, waduh, nanti kita yang kemudian jadi bulan-bulanan. Apa sih yang masih menjadi kendala gitu sampai saat ini? Ya itu tadi yang aku sampaikan bahwa karena masih dalam suasana duka keluarga, terus kita tidak lama lagi kan memasuki insya Allah bulan suci Ramadan. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya momentum di bulan suci Ramadan nanti semua pihak guyup, keluarga Pak Dodi, kemudian keluarga Pak Haji Faisal juga, insya Allah kita juga berharap demikian. Dan siapa tahu dengan seperti itu, ya bisa saja keluarga kira-kira punya rencana-rencana lain. Ya bisa saja apa yang kemudian diharapkan atau diinginkan Pak Haji Faisal bisa saja diikuti oleh pihak keluarga. Sebaliknya mungkin saja kan pihak keluarga Pak Haji Faisal juga bisa juga, ayo udah deh kita ikut aja apa yang diharapkan dan diinginkan oleh keluarga Pak Dodi, kan bisa aja. Di tengah permasalahan yang tidak kunjung selesai, benarkah kini upaya damai dari pihak Dodi Sudrajat untuk menyelesaikan permasalahannya di luar pengadilan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Ciko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Konflik berkepanjangan antara dua besan ayah mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah Haji Faisal dan Dodi Sudrajat memang terus saja berputar bak bola panas. Apalagi pasca pihak Dodi Sudrajat mengunjungi kediamannya beberapa waktu lalu untuk menemui cucunya Gala Sky. Pihak Haji Faisal agaknya mulai menutup diri dan juga tidak mau berdamai. Berbeda dengan Haji Faisal, pihak Dodi agaknya sedikit melunak. Ya, Dodi melalui pengacaranya bahkan berencana untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan atau di luar pengadilan. Keputusan ini pun diambil lantaran menurutnya permasalahan ini akan banyak menghabiskan waktu yang tidak sebentar. Untuk itu, pihak Dodi pun juga meminta kepada Haji Faisal untuk membuka upaya damai dan bisa segera duduk bersama serta membahas apa keinginan mereka masing-masing. Teman-teman media pasti tahu lah apa respon mereka. Karena kan juga respon itu kan sudah disampaikan ke ruang publik. Pertama mau menutup diri, yang kedua tidak mau berdamai lagi, tunggu sampai pengadilan. Nah ini juga soal pengadilan kan saya kira pihak Pak Haji Faisal juga mesti harus dikasih tahu bahwa mereka berdamai di luar pengadilan itu lebih baik, lebih manis, lebih indah lah. Itu menunjukkan bahwa kita ini orang yang bermartabat, orang yang mau ya udahlah namanya kesalahan orang atau kekeliruan orang, yaudah kita saling memaafkan lah. Tapi kalau mau hukum yang mesti harus dikedepankan, saya kira persoalan ini jangan pernah dibayangkan bahwa cuma hanya sebulan 2 bulan. Emang setelah putusan pengadilan agama terus pihak Pak Dodi diam aja? Kan bisa aja banding. Habis banding bisa aja kasasi. Panjang kan urusannya. Tapi kalau coba duduk bersama, saya kira lebih indah lah kalau mereka duduk dan mereka berdamai secara bersama-sama. Pak Dodi udah membuka diri seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Nah sekarang tinggal Pak Haji Faisal nih yang selama ini berkoar-koar seolah-olah pengen damai. Iyalah, silakan tanya sama mereka. Silakan tanya. Ini kesan sekarang ini kami sedang mengemis untuk mau berdamai. Kesan saat ini. Kan saya sudah pernah menyampaikan di teman-teman media lalu bahwa kalau kita mau bercerita terkait dengan soal damai ini kan saling klaim nih. Kemarin saya coba minta klarifikasi dari Pak Dodi. Sebetulnya gimana sih Bang ini soal damai? Katanya abang di pengadilan lalu tuh nggak mau lah. Bukan saya nggak mau Bang Jamal. Waktu pihak pengadilan agama menanyakan kepada saya, Pak Dodi mau berdamai nggak? Saya bilang mau berdamai. Tapi saya mohon tolong sampaikan ke pihak Haji Faisal bahwa semua gugatan beliau tuh cabut. Kita duduk, kita bicara beliau maunya apa. Ya udah. Tapi kan kemudian ya kita nggak tahu apa disampaikan atau enggak. Tapi yang pasti ya tidak ada respon dari sana. Karena tidak ada respon itulah kemudian berlanjut ke materi atau pokok perkara. Lihat aja mimik mukanya beliau. Udah pasrah banget. Udah down banget. Karena kan beliau yang selama ini dihujat, diserang, seolah-olah udah nggak ada benarnya. Udah nggak ada baik-baiknya lagi beliau lah. Tapi saya selalu kasih penguatan. Bang, abang kalau mau naik kelas dalam kehidupan ini, ya memang abang harus bersabar. Karena semakin tinggi pohon, ya anginnya juga semakin kencang. Ini mungkin ujian dari Allah, supaya abang juga introspeksi diri, abang juga bersabar. Siapa tahu nanti ada hikmah baik di balik semua. Ya, pasca muncul di hadapan publik, Dodi Sudrajat memang kerap mendapatkan banyak komentar miring dari masyarakat. Apalagi Dodi kerap melontarkan pernyataan-pernyataan terbilang kontroversial. Buntut dari hal tersebut, baru-baru ini media sosial miliknya pun diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab. Seperti apa Dodi menanggapi hal tersebut? Dan benarkah Dodi akan segera membawa permasalahan ini ke pihak berwajib? Itu akunnya berapa kali dihack sih Bang kalau boleh tahu? 2 kali 2 kali dihack. untuk sementara ini.
Tapi udah tahu Bang kira-kira siapa gitu orangnya? Kita udah minta tolong orang untuk mulai menjelajahi dunia itu dan sepertinya udah dapat. Udah dapat. Nah, kira-kira misalnya kalau udah dapat nanti akan langsung dihubungi kah atau gimana mungkin Bang? Iya. Ini kan kayak udah menjelekkan banget tuh sama Betul. bikin Kita berencana seperti itu. Kita berencana cuma satu-satu lah. Terlalu banyak sekali masalah sih. Jadi kita satu-satu lah kita coba. Ya. Oh itu nggak benar lah. Belum kan udah. Belum. Kita belum sampai ada ke sana. Ini begini. Dikit-dikit kita lapor, nanti kita dihujat lagi. Dikit kita lapor, kita dihujat lagi. Jadi kita lihat lah. Kira-kira kalau memang udah keterlaluan, baru kita akan menempuh jalur hukum. Tapi kalau sepanjang ya masih biasa-biasa ya masih wajar, ya udahlah. Mungkin itu bagian dari kreativitas orang sih, jadi ya udah biarkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.